Hai semua Indonesia, jadi hari ini kita akan announce sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh kalian semua. Nanti akan ketemu di bawah, nanti live-nya akan bersama dengan dia sampai habis. Jadi nantikan, yuk kita turun. Yang ini nak pada tepi. Awak tahu ni? Ready tu? Mana ni model? Dia kami makan dulu. Ya. Bagi ko. Bagi ko. Ini pasti yang like di sini. Oh itu kosong tuh. Kamuat. Nah, ini yang mana nih? Aku nggak tahu nih. Mik. Mas Mimik. Apa ni? Cek belum. Kurang. Oke, bisa kita mulai. Bang. Sambil makan nggak apa-apa, santai aja ya. Ini boleh gue buka, Kak? Tolong buka Ya, dulu. assalamualaikum Ini nggak muat di warahmatullahi sini. wabarakatuh. Buka aja. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini teman-teman dari media bisa hadir. Memang mohon maaf sebelumnya, ya banyak saya undang karena keterbatasan tempat. Jadi mungkin yang saya kenal aja ini saya kenal, saya undang beberapa. Ini teman-teman media, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik semua ya. Sambil makan silakan nggak apa-apa boleh. Dan di tengah-tengah saya sudah ada Tia Arifin bersama suami Asraf Khalid yang dimana merupakan putra dari Datuk Khalid Muhammad dan juga Datuk Siti Nurhaliza. Dan Tia Arifin ini merupakan public figure yang mengawali karir di Indonesia sebagai pemain sinetron ya. Pemain sinetron awalnya. Pemain preman pensiun. Makanya saya undang untuk mulai update ke depannya. Jadi nanti teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan untuk dia. Sebelumnya saya mau tanya kabar Tia, apa kabar Tia? Oh iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Tia mengucapin juga terima kasih banyak buat teman-teman, abang-abang, kakak-kakak yang udah nyempetin datang ke sini. Sangat berbesar hati sebenarnya untuk Tia bisa ketemu lagi, kangen-kangenan sama teman-teman media yang udah lama nggak ketemu. Dan juga makasih lagi udah datang. Dan kabar Tia alhamdulillah baik sekali. Dan Tia datang dari kesini dengan suami juga. Kabarnya gimana Pak? Alright, Assalamualaikum semua. Hello, saya Ashraf. Kalau bahasa saya masih belum bisa bahasa Indonesia 100% jadi maafkan. Maaf ya agak roaming nanti bahasa. Tapi alhamdulillah nanti
Saya pun rasa bersyukur lah hari ini dapat berkumpul dengan teman-teman media. Jadi so thank you so much kepada semua yang hadir juga. Jadi terima kasih buat teman-teman rekan media yang sudah hadir pada sore hari ini. Walaupun tidak semua hadir, memang nggak banyak yang saya bilang. Nah, kira-kira untuk Tia Arifin, apa yang apakah ada rencana untuk kembali meniti karir di Indonesia atau akan tetap di Malaysia? Oke, wow, ini ya pertanyaannya. Sebenarnya alhamdulillah kan dia udah di Malaysia udah tinggal lebih kurang daripada 2015. Jadi udah masuk tahun ke-7 tahun di Malaysia. Jadi bahasa itu mungkin masih ngerti lah ya sedikit-sedikit. Masih bisa ya? Masih ada logat-logat. Bahasa juga tidak beda Indonesia, Melayu ya. Melayu ya? Oke, kan sama ya. Jadi dia udah 7 tahun. Terus sebenarnya ramai yang bilang sebenarnya daripada day one dia pindah ke Malaysia, dia suka banget dapat komen yang gimana katanya, apa namanya, aset Indonesia udah diambil lagi nih. Tapi lucu banget sebenarnya. Tapi dari situ dia mikir, dari kata-kata itu yang membuatkan dia terpikir yang punya lah, dia memang warga negara Indonesia dan gimana pun darah Indonesia tuh masih ada dan impian dia untuk mau tinggal di Indonesia pasti udah dari zaman kapan mau gitu ya. Bukan berarti tinggal Malaysia gak enak, tetapi kayak aduh enak ya kalau misalkan tinggal di Indonesia, kapan ya bisa balik lagi? Karena jadi kita Covid udah 2 tahun gitu nggak balik. Jadi sudah dipujuk-pujuk, sudah di Apa tuh pujuk-pujuk? Oke. Sudah di apa namanya? Apa namanya? Dirayu. Pujuk. Udah dirayu-rayu, ayo dong pindah gitu dan alhamdulillah aku akan pindah ke Indonesia kembali. Insyaallah. Oke, berarti udah lama ya Indonesia gitu. Tapi ada gak sih yang dikagumi gitu dengan Indonesia? Wah banyak. Yang paling penting sebenarnya yang paling pertama yaitu keluarga sih mas, kan karena keluarga dia 100% itu di Indonesia, di Jakarta, di Palembang. Jadi cobaan sebagai orang yang udah bernikah di luar negeri itu sebenarnya dia tahu yang pernah pengalaman sangat besar. Ketika kita jauh daripada keluarga, ibu, ayah, dan dia memang dari dulu emang sangat dekat dengan mereka. Jadi pas sudah jauh tuh mungkin orang lain gak kelihatan di luar, mungkin orang lihat di sosial media, tapi gak tahu di belakang tuh nangis gitu. Gak usah, rindu tuh pasti ada, kangen tuh pasti ada. Jadi tapi alhamdulillah dengan keputusan yang dia akan bikin gitu, dia akan lebih sering ke Indonesia, insyaallah. Dan juga happy banget sebenarnya. Makanan juga pastinya, makanan Indonesia tuh gak kalah susah kalau mau cari di sana, harus masak beneran, tapi susah masak. Jadi memang makanan keluarga semuanya udah kangen. Nah, kalau sinetron itu nanti juga kangen sudah. Tapi nanti itu. Nah, kan yang kita tahu bahwa Tia meniti karir juga di Malaysia ya. Apakah ada perbedaan karir di Malaysia dan Indonesia? Meniti karir. As artis. Oh artis, oke. Kalau bilang meniti karir, Tia sebelum kawin dengan Ashraf, Tia memang sibuk dengan syuting stripping dan juga film. Ketika Tia kawin, memang sebenarnya tawaran itu ada di Indonesia gitu. Tapi di Malaysia juga. Awal Tia syuting nih di Malaysia. Ya bahasa kita pun berbeda. Hari itu Tia bahasa Indonesia kan. Tapi ada juga watak-watak yang memang perlu wanita Indonesia. Tapi makin kelamaan, setelah Tia pikir kalau di Malaysia, kalau untuk mau syuting lagi itu memerlukan proses yang panjang dan Tia pikir dia udah ada anak masih kecil-kecil. Jadi disitulah Tia mikir oke, kayaknya memang suami juga basicnya memang daripada keluarga yang bisnis di sana. Jadi terpikir untuk kita bikin bisnis sama-sama gitu bareng di sana. Jadi bikinlah satu bisnis yaitu Mutiara. Itu pun sebenarnya dari Indonesia juga karena Tia terinspirasi. Tia memang keluarga Indonesia, kita mau udah biasa minum jamu kan. Dan di Palembang juga memang ada toko jamu yang memang daripada kakek nenek. Jadi tapi ngapain ya kita di Malaysia? Maksudnya udah ada anak, terus nggak mungkin dong Tia cuma di sana doang, nggak ngapa-ngapain. Jadi Tia pikir dengan suami, oke, yuk kita bikin sesuatu gitu. Jadi Tia bikin jamu Mutiara. Memang Tia bawa, Tia sangat bangga sebenarnya ngebawa apa namanya turun temurun daripada Indonesia yang biasa kita minum yaitu jamu ke
Malaysia. Ya, happy selama di Indonesia ya. Iya, jadi dia ngerasa walaupun mungkin mereka agak asing, apaan nih, tapi dia ngerasa bangga aja bisa, walaupun dia udah tinggal di sana, tapi dia bisa ngebawa kebanggaan kita gitu, jamu herbal yang enak diminum, rasanya nggak tradisional, dia modernisasikan dan dia pasarkan di Malaysia. Dan alhamdulillah juga kita udah 4 tahun, kita udah di Malaysia, Singapura, Brunei dan juga Australia gitu. Oke, tadi kan bahwasanya mencoba lagi menjadi pelakon artis di sana ya di Malaysia. Nah biasanya kan yang kita tahu bahwasanya ketika ada artis Indonesia menikah dengan suami yang berbeda negara. Betul. Ada yang melanjutkan karirnya di negara tersebut, kadang ada yang tidak melanjutkan, gitu. Yang mungkin atas izin dari suami itu boleh tidak boleh. Nah, kalau yang saya tangkap adalah berarti kan ketika nikah pindah ke Malaysia, berarti saat itu memang sudah mendapat izin dari suami untuk melanjutkan karirnya sebagai artis di Malaysia. Awal-awal suami ngizinin ya, syuting. Waktu dia udah nikah pun ada syuting sedikit film di sini. Tapi udah kelamaan itu. Kalau di Indonesia kan syutingnya tuh panjang kan mas. Jadi dia mikir gimana nih suami. Dan saat itu jawabannya apa? Jadi bagi saya pula, of course sebagai artis itu ada satu kelebihan. Tapi dalam masa yang sama saya punya passion adalah bisnes. Jadi saya tarik juga Tia untuk fokus ataupun mulakan bisnes kan. Dan alhamdulillah I think for the past 4 tahun ni respon di Malaysia sangat-sangat bagus. Kan alhamdulillah juga kita udah ada wisma kita sendiri di Malaysia walaupun baru 4 tahun. Hotel ya wisma itu ya? Ha? Wisma hotel atau rumah? Bukan, wisma tu bangunan sendiri. Oh, ya. Macam bangunan sendiri, kantor, and then kita juga udah ada lebih kurang 40,000 orang usahawan, 40,000 distributor di Malaysia, and bisnes kita berkembang sangat maju. Dan of course saya sebagai suami saya rasa sangat bangga. Sebab apa? Sebab saya tengok Tia dulu daripada seorang artis dan sekarang dia transform untuk menjadi seorang usahawan. Dan bila dia menjadi seorang usahawan juga dia fokus, dia buat betul-betul, dan alhamdulillah berkat dia punya usaha tu, bisnes kita jadi lebih maju. Jadi I think selepas udah dekat 5 tahun di Malaysia, I think it's time untuk Tia, sebab setiap hari ataupun boleh kata sering sangat Tia selalu cakap, bila I nak balik ke Indonesia untuk nak bantu keluarga I pula. Kita di Malaysia kita dah bantu 40,000 orang, kita dah ada yang udah jadi sampai milioner kan, ada yang udah sales ni udah banyak. Jadi dia kata bila nak ke Indonesia. So sering bila nak ke Indonesia. Jadi saya pun sebagai suami tiba-tiba satu hari tu saya cakap okey lah, kita explore, jom kita pergi ke Indonesia kan. So bila kita cakap kita nak pindah ke Indonesia tu, of course satu benda yang berat juga untuk I. Tapi bagi saya Tia pun dah banyak sacrifice kan, dah banyak pengorbanan dari awal perkahwinan sampai hari ini kan. Jadi mungkin sekarang adalah masa saya pula untuk berkorban. Tapi bagi saya pengorbanan ini ada banyak banyak benda yang manis juga yang kita bakal dapat kan. So bagi saya betul setiap pengorbanan dia mesti ada benda yang manisnya kan. Oke bro, jadi banyak penjelasan dari itu ya sebagai seorang istri. Paham nggak? Jadi dia dapat support dari suami ketika awal nikah. Silakan untuk melanjutkan karirnya di Malaysia sebagai seorang artis. Nah, ada satu pertanyaan yang saya penasaran. Mungkin kita akan flashback sebenarnya gitu. Awal mula Asraf bertemu dengan Tia itu di mana, dan Asraf ini apakah sebagai pengusaha besar di Malaysia atau bukan? So actually jumpa tu di Indonesia. So kita pergi ke satu dinner show. Lepas tu saya ternampak Tia di dinner show tu, sebab saya pun ada banyak urusan juga di Indonesia. Ketika itu saya buat artist management. Jadi terjumpa sama Tia, and daripada situ saya tegur, minta nombor telefon. Alhamdulillah daripada situ dia tak bagi nombor telefon dia bagi nombor telefon Pak Ipin. Jadi masih jaim ya. Tidak dikirain kasih job. Dikirain saya mau kasih job. Jadi lepas tu tak apa-apalah saya tak contact, tapi setahun saya follow dia di Instagram. Jadi tengok setahun kemudian bila saya ke sini balik, daripada situ kita start. Daripada situ apa usaha dari Asraf? Kalau macam saya pula, saya memang dari keluarga yang buat bisnes lah. Macam ayah saya sendiri dia buat bisnes, memang keluarga memang buat bisnes kan. Jadi masa saya mula dengan kahwin dengan Tia, masa tu saya bekerja sama ayah kan. Tapi selepas dah kahwin sama Tia,
sendiri enggak. Saya sendiri memang fokus saya adalah buat Mutiara. Ada nggak sih kayak gesekan dari orang tua daripada asal bahwasanya kenapa dia tidak fokus mengurus keluarga tapi malah ikut berkarir sebagai artis di Malaysia? Ada? Oh, bagi saya mungkin awal-awal dulu ada sedikit, tapi I think selepas keluarga juga tengok betapa cepatnya Mutiara ni berkembang, betapa committednya dia terhadap bisnes. Saya rasa lepas tu udah berubah lah. Dia orang support, dia bagi full support kan. Of course awal-awal tu dia orang kata tak payahlah Tia aja jaga anak aja kan, tapi after a while dia orang kata nampak usaha Tia tu dia orang pun sama-sama support juga kan. Alhamdulillah, jadi disupport sama orang tuanya kan, karena kan biasanya ya namanya keluarga suami ya ketika dia melihat istri dari anaknya kan memang fokus untuk mengurus keluarga yang mungkin itu suami gitu, tapi kan alhamdulillah dapat full support dari orang tuanya. Nah, yang saya tahu kan adalah Asap ini merupakan anak dari Datuk Khalid Muhammad dan Siti Nurhaliza. Dan Siti Nurhaliza merupakan diva besar yang memang terkenal juga di Indonesia. Ada gak seperti kayak mengajak dia untuk bisa menyanyi juga, duet kah atau apa kan? Seperti itu. I think ada pernah bercakap apa semua, tapi belum ada yang jadilah. Saya belum tak jadi kenyataan lagi. Tapi ada juga sering juga cakap-cakap kan buat lagu sama-sama. Tapi Tia pun di Malaysia ada juga release single Bagaikan Mutiara kan. So mungkin tapi sebenarnya gimana ya bilangnya, maksudnya dia bukan, kalau Maiti, sebagai Maiti, beliau adalah memang penyanyi yang memang seorang diva yang dikenal oleh semua orang, dan dia pun salah satu peminat fansnya ya. Tapi bagi dia untuk mau jadi seorang penyanyi itu bukan hal yang mudah sebenarnya. Bukan mau jadi penyanyi, oke besok dia penyanyi udah keluar single banyak, enggak. Tapi dia harus ada passion, suara tuh harus banyak belajar. Dan untuk dia sendiri, kalau dia mau ngomong, dia bukan mau menjadi seorang penyanyi harus akan jadi penyanyi benar tuh enggak. Tapi kalau misalkan single-single itu keluarkan tuh lebih kepada kayak kenang-kenangan, lebih kepada kayak record untuk jernih kehidupan dia gitu. Enggak terlalu mau jadi penyanyi yang serius banget tuh enggak gitu. Oke, berarti memang Passionnya tuh bukan ke sana gitu. Passionnya memang di public figure and bisnis ya. Gitu. Iya benar. Nah, ketika Tia bilang bahwasanya Siti Nurhaliza merupakan idola daripada Tia kan. First impression ketika tahu bahwasannya Khalid Asap merupakan anak dari mereka. Dari Siti. Oh, 7 tahun, bentar aku dulu, 7 tahun gimana ya? Saat itu pertama-tama dia nggak tahu. Maksudnya pertama-tama dia kenal itu karena kan ramai tuh di Indonesia tuh, jadi kita nggak terlalu ini anak siapa gitu. Tapi ketika kita sudah follow satu sama lain, kan Ashraf juga suka upload ibu sambungnya Ashraf, yaitu Maiti. Jadi udah tahu tuh lama kelamaan. Selepas tahu ya gimana ya? Kita kan orang Indonesia kan cool kan. Maksudnya oke gitu. Maksudnya tahu tapi nggak yang gimana banget sih gitu Mas. Istilahnya itu cukup tahu aja. Iya cukup tahu aja. Kita kan wanita Indonesia harus ada. Berarti memang dari awal ya biasa aja gitu kan. Cukup tahu aja anaknya semua juga gitu kan. Iya. Okay. Karena nggak ada mikir awal ketemu oke, ini mau jadi suami, enggak. Pas udah tahu oke, kita temenan ketemu ngerasa cocok, pacaran ngerasa cocok, oke nikah gitu. Oke, berarti ya semuanya baik-baik aja berarti kan. Tapi ada yang kawin, saya pengen tanya. Ini yang saya penasaran. Selama 7 tahun, apakah ada yang namanya berantem kecil gitu kan? Kita kan Indonesia kan kepo ya gitu kan, yang kehidupan keluarga public figure gitu kan. Apakah ada yang namanya kayak mungkin ribut kecil atau mungkin ada permasalahan yang bikin sesuatu yang besar gitu kan, atau mungkin karena beda pendapat atau mungkin beda pendapatan juga sebenarnya gitu kan? Mungkin bisa ditanya. Oke, sebenarnya ya cabaran tuh ada cobaan sebagai Tias tadi Tias mau juga
jawab pertanyaan Mas yang tentang keluarga gitu kan, karena Tia udah terlalu sibuk dengan bisnis. Jadi sebenarnya bagi Tia sekarang, cobaan Tia sekarang ini adalah, selama ini adalah ketika Tia mulakan suatu bisnis, ada keluarga gitu di sana. Yang of course waktu tuh jadi terbatas gitu. Dan kayak sekarang aja Tia ninggalin anak gitu di sana di Malaysia, dan juga ya of course sebagai seorang ibu Tia mesti sedih ya kalau misalkan ada orang yang bilang, oh kamu nggak bisa ngurus anak nih, kenapa anak ditelantarin, kamu pergi ke Indonesia contoh nggak bawa anak, kasihan Arif Ara gitu. Tapi bagi Tia of course priority adalah keluarga, tetapi di samping itu Tia ingin menjadi seorang wanita yang boleh bermanfaat untuk orang lain, untuk ngebantu juga wanita, lagi-lagi sekarang di Indonesia, karena Tia mikir banyak banget sebenarnya wanita yang memerlukan, kayak dia memerlukan cahaya gitu. Dan bagi Tia kalau misalkan Tia nggak bikin sekarang, gimana nanti siapa yang akan bantu mereka? Dan setiap apa yang Tia buat itu ada pengorbanan anak-anak ditinggal. Mungkin awal-awal tadi kata Ashraf bilang mungkin ada awal-awalnya keluarga bikin, kenapa kamu sibuk? Kalau ada family dinner kenapa nggak datang gitu? Tapi Tia tahu apa yang Tia bikin itu adalah, Tia tahu itu adalah prioritas Tia juga. Tia punya misi Tia untuk menyatukan atau membantu ekonomi wanita di Malaysia, di Indonesia. Jadi Tia harus berkorban. Dan apa orang bilang, ya sedih, tetapi Tia harus kuat gitu. Tia harus kuat karena itulah sebenarnya yang bakal bawa kita untuk ke depan kan, mau jadi orang yang bermanfaat untuk keluar. Oke, kalau di Indonesia bahasa adalah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi apapun yang terjadi di luar sana, cukup kita doang yang tahu ya. Ya, dia sebenarnya yang penting dia sama Ashraf dengan suami itu kita ngobrol. Oke, kita nih, aku nih sibuk gini-gini, kita sibuk, kita bakal kesini. Oke ya, kita tinggal anak gitu. Dan syukur juga kita ada mama yang oke untuk dititipin anak. Jadi kita berdua kuat. Oke, kita harus pilih kita mau yang mana nih. Saling Gitu. support lah ya. Saling support. Dan bagi saya juga, kita ni masih muda, jadi kita tak muda selama-lama kan. Jadi ini adalah masanya untuk kita berkorban lah masa kita, tenaga kita untuk sesuatu yang lebih baik. And bagi saya, in the end of the day, bila kita buat apa yang kita buat ni, kita juga dapat naikkan kita punya taraf kehidupan. Kita dapat bantu lebih ramai orang, dapat contribute kepada keluarga juga kan. Jadi in the end of the day, kita tengok apa yang lebih apa yang kita buat tu boleh bagi lebih manfaat. Jadi kita pilih, walaupun susah sekarang, tapi insyaAllah kita bina benda ni the next 10 years, 20 years. Lepas tu mungkin kita lepas sudah semua sudah set up semua, mungkin lepas tu kita akan jadi boleh lebih relax kan. Oke, baik, berarti saya support ya. Nah, kemarin saya sempat baca artikel bahwasanya Tia ini lagi ramai di Malaysia tentang soal anak ya. Gitu kan, ada berita mungkin bisa bilang clickbait gitu, bahwasanya Tia menelantarkan anak, bukan bahasa anak melepas anak, tapi ada kondisi di mana ketika anaknya jatuh, tapi jatuh ya kalau saya atau apa gitu, nangis, tapi dia ya udah biarin aja gitu kan. Padahal bahasa itu kan adalah merupakan sebuah pembelajaran untuk seorang anak ya, untuk tidak manja gitu kan. Mungkin bisa klarifikasi gitu dengan berita yang ramai kemarin di Malaysia. Oke, aduh. Sebagai seorang ibu mesti kita nggak suka melihat anak kita sedih kan. Mungkin yang pernah pengalaman atau pernah sekarang posisinya kayak Tia, ya dengan anak, Tia banyak harus travel, ngurusin usahawan, terus juga coaching, terus training ke Indonesia. Kalau misalkan Tia ngeliat video itu, rasanya kalau orang luar nilai kayak gitu, Tia of course Tia sedih, tapi Tia mikir Tia nggak boleh, gimana ya, hidup ada pilihan gitu, pada hasil hidup ada pilihan. Dan pilihan saat itu adalah membuatkan Tia harus memilih untuk Tia harus pergi keluar gitu kan, travel saat itu. Dan masa itu Arah dia masih 3 tahun, dan mereka emang in touch dengan Tia, jadi dia nangis. Semua itu bukannya Tia ngebiarin, tetapi memang itu yang Tia harus buat, Tia harus kerja juga di saat itu. Tapi of course lepas itu akan ada quality kita akan bikin weekend, dan ada masa-masa kalau Tia ada free 2 jam, free berapa hari, Tia akan pastikan
bersama dengan mereka. Tetapi kalau misalkan Tia harus kerja, Tia harus kasih mereka paham sebenarnya ibu harus kerja gitu. Dan I think juga banyak juga wanita di luar sana pun yang membuat keputusan sangat besar untuk mengorbankan kualitas dengan anak dengan kerja. Karena kalau kita nggak kerja, gimana dengan orang lain? Gimana dengan pendidikan anak? Gimana dengan apa yang Tia harus yang buat sekarang adalah ngebantu jadi juga wanita-wanita di luar sana yang anaknya juga. Jadi Tia harus buat pilihan saat itu. Oke, berarti pembelajaran adalah bahwa ini adalah memberikan sebuah edukasi terhadap seorang anak ya, untuk lebih mandiri gitu kan. Ya, yang penting kita harus jujur. Ibu kerja ya, ibu kerja lama 5 hari gitu. Jadi mereka harus paham gitu, mereka paham. Nah, selanjutnya ini kan saya lihat ada nama Mutiara di sini. Apakah ini nama seorang anak ataukah entah apa itu bisa dijelasin? Anak, amin. Mutiara itu dah tadi kan dia di Indonesia, di Malaysia. Dia ngerasa pernah loh mas, ngerasa kayak ngapain ya di Malaysia, jujur ya. Dia ngerasa kayak ngapain ya di Malaysia gitu. Dia kayak punya asyap doang keluarga gitu, tapi ya udah lama gak ada keluarga dia, teman-teman juga nggak banyak saat itu. Jadi saya mikir masa dia cuma di sana cuman duduk di rumah nunggu suami kerja terus sudah pulang gitu. Iya bagus kayak gitu, bukannya nggak bagus, tetapi dia mikir ya ampun, karena udah biasa kerja di Jakarta, syuting pagi pulang pagi, pergi pagi pulang pagi. Jadi dia ngerasa kalau di Malaysia tuh cuma duduk diam nunggu siang, so itu kayak lama banget. Jadi oke, harus buat sesuatu gitu. Terus dia bilang ke saya, oke, jom kita ngapain nih gitu, buat sesuatu apa gitu. Dan memang suami juga bisnis, jadi dia mikir kita kamu mau buat apa? Dia mikir dia memang dari Indonesia, dia memang suka minum jamu, dan dia mikir bagus nih kalau misalkan dia boleh bawa jamu Indonesia ke kancah internasional Malaysia. Dia mau memperkenalkan, dia menjadi orang yang memperkenalkan warisan Indonesia ke internasional. Jadi dia mikir aku mau bawa jamu. Pertama dia mikir bener nggak nih? Emang bagus gitu, memang bisa diterima apa gitu. Bisa, ya bilang bisa. Kita modernkan, karena mungkin sebelum ini pahit segala macam, tapi kita modernkan supaya mudah dan enak diminum. Jadi terkeluarlah namanya Mutiara, kita buat namanya Mutiara gitu. Jadi bermanfaat juga ya untuk orang-orang ya. Dan alhamdulillah juga sambutannya sangat baik karena orang Malaysia juga mereka memang sangat looking up. Maksudnya memang karena menginspirasi kita sebagai Indonesia, wanita Indonesia yang orang Indonesia kan kuat ya mas, udah umur 50 tahun masih kuat, 60 tahun masih angkat berat-berat. Dan mereka tuh pasti tanya, ibu minum apa? Minum jamu. Jadi mereka sangat percaya dengan jamu Indonesia. Dan di situ juga Tia tugasnya adalah mengedukasi orang Malaysia, Singapura, Brunei semua untuk ini adalah pilihan opsi tradisional yang kita harus teruskan, jangan sampai hilang gitu. Dan this the time sebenarnya untuk Tia bawa ke Indonesia, karena memang banyak banget orang mikir ini loh mas, Tia kok kamu bawa jamu ke Malaysia tapi di Indonesia nggak ada gitu. Tia kok kamu bantu orang di Malaysia, bantu orang bisa ada pendapatan hidup, tapi kok kamu nggak bantu Indonesia? Setiap hari akan ada DM kayak gitu, jadi saya ngerasa bersalah. Makanya saya Tia kayak orang Indonesia tapi ngebantu orang luar, tapi kenapa kamu nggak bantu orang dalam dulu? Dan lagi bukan sakit hati ya, dan lagi deep banget. Kenapa Tia nggak bantu juga keluarga Tia? Ya keluarga Tia ramai di sini, dan juga kawan keluarga semualah, fans Tia semua. Jadi mikir harus cepet nih, Tia harus selesain cepet biar boleh bantu mereka di Indonesia. Jadi Tia mikir insya Allah kan tahun depan kita akan, Tia dan suami juga kita akan expand ke Indonesia. And Tia sangat tidak sabar untuk bisa ngebantu perekonomian wanita Malaysia dan juga Indonesia untuk menjadi ekonomi yang kuat di sini. Oke, berarti kan tadi Mutiara merupakan sebuah produk jamu. Bener. Yang dia buat, tapi kan kita belum tahu nih, ini jamu pelangsing atau jamu untuk kesehatan atau apa kan belum tahu. Ya, jadi benar jamu itu kan macam-macam nih. Untuk sekarang kayak kita ada jamu Mutiara itu khususnya untuk tenaga. Karena banyak wanita ini yang sibuk kayak bekerja, yang nggak bekerja pun urus anak itu macam-macam capeknya, mau cuci baju, mau urus anak, mengurus suami. Dan wanita ini dia suka lemah, letih, lesu, kan? Belum lagi malam udah lemah, udah capek gitu. Jadi kita adanya Mutiara, nah itu dia. Kita makasih mas, baik banget mas ya. Jadi jamu ini untuk tenaga, untuk energi wanita supaya mereka bisa bertenaga setiap hari dari pagi hingga malam. Dan juga di samping itu
bukan hanya orang bisa tambah tenaga, tapi mereka juga bisa menyelesaikan masalah dalaman kayak masalah perempuan lah ya, kayak keputihan, period, menstruasi yang nggak normal. Jadi dan Mutiara juga semua ini adalah resepi daripada Ibu Tia. Ibu Tia daripada Palembang, jadi memang kita toko jamu, memang tahu apa nih Bu, resepi yang bagus, resep-resep yang bagus. Oh harus pakai kunyit, harus pakai jahe semua lah. Jadi Tia ambil, Tia combine-kan dengan makanan sunnah biar enak diminum, dan jadilah dia Mutiara. Jadi dia fokusnya untuk menambahkan tenaga wanita. Banyak yang manfaatnya berarti ya. Alhamdulillah. Insya Allah Mas Indonesia akan diterima oleh Bapak Indonesia. Insya Allah doakan. Nah yang terakhir saya pengen tanya, apa rencana kedepannya nih dari Tia maupun Atta dan Asraf? Apakah Tia akan pindah ke Indonesia dan kembali menjadi artis Indonesia, menjadi sinetron, atau akan hanya fokus ke bisnis? Bagus Mas ditanya Mas. Gimana, boleh nggak di-syuting? Okay, kalau tanya saya, of course saya lebih prefer untuk Tia fokus bisnes di Indonesia sebab saya rasa banyak orang yang memerlukan manfaat yang kita boleh bagi. And bagi saya kalau of course kalau sekali-sekali mau syuting okey lah, tapi Semua tuh ya. tapi kalau macam setengah tu stripping 300 episod apa semua tu saya rasa mungkin belum lagi lah. Mungkin bagi saya lebih bagus kita fokus bisnes ni sebab saya pun nampak di Indonesia ni permintaannya sangat banyak. Walaupun kita belum di Indonesia lagi, tapi kita ada buka siapa yang berminat dari Indonesia boleh isi dulu namanya. Jadi kita sudah dapat 30,000 nama yang berminat hanya daripada posting Tia apa semua kan. So bagi saya kat situ menunjukkan yang demand tu sudah ada di sini. Jadi bagi saya better untuk kita fokus on business, grow business di sini juga, macam mana kita grow di Malaysia. Dan mungkin selepas tu kita juga pergi ke negara-negara luar juga. For example, kenapa tidak jamu masuk di USA for example, ataupun di England ataupun di UK? Kenapa tidak? Sebab di sana juga ada wanita kan. And satu benda pasal Mutiara ni yang saya sangat yakin, sebab di Malaysia kita dah ada jutaan apa orang panggil bukan testimoni, customer. And rata-rata semua bagi testimoni yang positif. Kalau saya dulu, saya tak percaya jamu. Dulu saya rasa macam ya ke benda ni boleh bagus kan. Tapi bila kita udah jumpa pelbagai orang, saya jalan-jalan di mall, terima kasih ya udah buat Mutiara kan, sangat membantu saya kan. So jadi dari situ saya tahu sebenarnya warisan daripada Indonesia ni bukannya biasa-biasa kan. Luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Dan saya rasa benda ni bukan hanya patut di dalam Asia aja, patut diketengahkan di dalam dunia kan. Tapi of course step by step kan. So itulah saya punya pandangan. InsyaAllah semoga bermanfaat buat di Indonesia ya, dan akan ramai peminat di Indonesia kan. Semoga sukses, lancar bisnisnya ya. Berharap juga dia baik lagi di Indonesia, karena kan 7 tahun lamanya dia tidak kembali berkarir di Indonesia kan. Mungkin banyak fans Tia menunggu untuk Tia kembali di sinetron atau film di sini kan. InsyaAllah kita doakan lancar semuanya. Semoga suami boleh nggak dikit-dikit lah syuting. Amin. Nah, mungkin dari pihak media ada mau bertanya? Satu-satu. Udah stop aja Mas. Oh, nanti aja berarti. Oh, udah. Oke, berarti sesuai sudah kita tanya sama dia. Ini merupakan kisi-kisi yang akan kita lakukan media nanti gitu kan. Nah, tadi yang nanya ngapain sih dia ini mau bikin acara dengan media? Saya bilang nanti akan kita tanya kisi-kisi seperti apa. Oke, dari saya cukup mungkin habis ini. Ini makannya sudah selesai belum? Sudah. Sudah. Kalau ada yang mau nambah silakan, yang model lagi silakan ya. Tapi sebelum itu juga sebelum menutup acara, Tia mau ngucapin terima kasih banyak buat mas-mas dan mbak-mbaknya udah nyempetin datang. Tia sangat appreciate, dan juga semoga Tia minta doanya juga dan juga support pada mbak-mbak, mas-mas juga untuk mendoakan semoga perjalanan Tia untuk pindah lagi ke Indonesia dipermudahkan. Insyaallah. Makasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan makasih yang udah saya jawab ini untuk datang gitu kan. Dan semoga kita bisa bekerjasama ke depannya. Jangan bosan-bosan kalau saya undang ya. Jadi jangan yang kontroversi kalau saya undang gitu. Oke. Iya. Makasih banyak ya semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk yang mau naruh kamera apa? Nih, silakan. Foto dulu Mas. Oh, foto dulu lagi, San. Dia mau foto dulu. Bisa, berdiri. bisa. Iya, terus dulu oke. Iya. Terima kasih.
Oke. Orang lama, Oke, mungkin berarti ya yang pertama kan dulu di Indonesia berkarir, kemudian pindah ke Malaysia setelah menikah. Mungkin diselanjutkan berkarir di Indonesia. Seperti apa sih perbedaannya berkarir di dunia entertainment Indonesia sama di Malaysia? Oke, entertain ya? Oke, makasih pertanyaannya. Jadi kalau entertain itu, kalau jujur ya, lebih kurang itu sama sebenarnya. Tapi yang dia ngeliat, dia kan syuting juga di Malaysia. Kalau di Indonesia itu dia lebih cepat, tau. Produksi itu lebih cepat banget. Kita bisa nunggu kayak nunggu Wahyu, dia ada Wahyu baru syuting terus. Dan dia lebih cepat. Indonesia itu proses lebih cepat dan lebih banyak. Tapi kalau di Malaysia itu mungkin karena industrinya kurang, nggak sebesar kayak Indonesia, jadi syuting itu terplanning gitu. Oke, kita plan ya, ada planning tersusun. Indonesia ini kan karena banyak terus produksi besar, jadi pergerakan itu sangat cepat aja sih. Tapi obrolan yang lain semua sama gitu. Mungkin selama tinggal di sana adaptasi mungkin seperti apa sih, kan nggak punya sendiri karena apa keluarga juga jadi orang. Oke, benar kan. Memang keputusan yang berat sebenarnya untuk dia meninggalin Indonesia pada saat tahun 2015. Tapi karena dia memang udah jadi suami istri, karena cinta di Malaysia, dia harus berkorban keluarga dan juga karir di sini untuk mendirikan rumah tangga dengan Ashraf. Perjuangan memang berat, tapi bagi dia segala hidup kita ini sebenarnya udah ada aturannya. Kita jodoh mau kan, tapi apa yang kita bisa buat adalah gimana cara kita responnya gimana gitu. Kita nggak bisa kontrol apa yang terjadi, tapi kita bisa respon apa yang harus kita bikin. Jadi saya sangat bersyukur dia bisa ke Malaysia, dia bisa adaptasi di tempat yang berbeda, dan dia sangat lagi bersyukur ketika dia bisa balik lagi ke sini. Tapi menyesal tak? Enggak lah. Tapi kalau adaptasi sama suami gimana? Kan beda negara, pasti beda budaya, beda adaptasi. Bener mbak, kan awal-awal kan kita suka apa nih? Gaduh, cekcok. Awal suka cekcok mbak, tentang bahasa, bukannya masalah besar bahasa doang gitu. Lagi pas kita pacaran, kan kalau di Malaysia kalau misalnya lagi ngapain dia bilang buat apa tuh? Coba buat apa tuh? Kita pikir buat apa? Aku nggak buat gue, kalau buat sesuatu buat gue juga ada. Buat apa itu dia? Hah? Terus nggak dibalas selama tuh ntar marah gue kenapa balas selama coba dulu. Tapi ternyata jadi ternyata lagi ngapain, terus lagi nonton. Jadi sebenarnya transisi bahasa aja sudah lagi susah awal. Dan juga mungkin keluarga pun berbeza kan, mungkin cara keluarga pun berbeza. Oh iya mas. So, Dan keluarganya gini, maksudnya kalau di sana, aku nggak pernah cerita ya. Maksudnya tuh kalau di Malaysia tuh keluarga Ashraf lah, mereka tuh kayak memang tertata rapi gitu. Terus kalau makan itu kursinya udah ada tempat siapa. Kalau kalau makan kita di bawah, kita lesehan, makan aja apa, terus makan gitu. Tapi kalau di sana tuh kita duduk, kita harus nunggu semua gitu. Maksudnya memang tertata rapi, jadi kita harus ada. Jadi banyak sebelum dia masuk dalam keluarga Ashraf, dia harus nanya dulu, oke ngapain ya? Nanti jalannya gimana nih? Nanti makan gimana nih? Gitu. Belajar dulu supaya nanti nggak bisa nanti malu-maluin dong, jangan. Berarti berapa lama mengalami full stock di sana? Culture shock ya? Berapa shock? dia cepat untuk adapt kepada situasi kan. Apa-apa
terjadi pun dia cepat untuk belajar untuk nak adaptasi lah. Bahkan dialognya sekarang udah menyerupai seperti Malaysia gitu ya. Iya. Di sana cakap bahasa Malaysia terus. Karena di sana memang ngomong bahasa Malaysia full. Karena Asha mau bahasa Malaysia, keluarga juga Malaysia. Dan juga dia juga dia adalah seorang usahawan dan juga seorang trainer yang sering bercakap sama usahawan. Jadi rata-rata di sana of course orang Melayu, orang bercakap Melayu. Jadi dia pun dia adaptasi untuk cakap Melayu juga. Supaya orang semua faham kan. Tapi saya rasa dia masih bahasa Indonesia dia masih I think satu benda pasal dia punya jiwa Indonesia tu sangat kuat kan. Macam of course dengan anak-anak Indonesia, dengan orang keluarga hari-hari sama Pak Ipin gosip bahasa Indonesia juga. Puan gosip bahasa Indonesia. Dato' Siti sendiri seperti apa sih memberikan arahan nggak misalnya di dalam kegiatan seperti ini atau memberikan sentuhan atau apa gitu misalnya? Seperti apa memberikan sedikit input masukan. Iya benar, kayak Maiti dan juga Mama, mereka ngasih masukan, maksudnya ngasih penjelasan, enggak langsung ngajarin direct, tapi dengan apa yang mereka bikin itu membuatkan dia belajar. Maksudnya dia belajar dengan melihat mereka gimana ngatur suami, ngatur keluarga gitu. Oh gini, dia belajar dengan melihat dari mereka, kayak gini dong, Terus kalau nggak tahu tanya, Maiti kalau kayak gini bener ya, kayak gini, Mama gini kayak bener ya? Jadi oke, dijawab, oke, udah. Untuk kakaknya kan rencananya akan ke Indonesia lagi, itu tepatnya kapan benar-benar akan pindah baginya, dan apakah untuk kedepannya akan tinggal lebih lama di Indonesia, istilahnya ke Malaysia pulang atau seperti apa? Maksudnya di Malaysia lebih sebentar lagi, kalau kan karena masih lama di Malaysia. InsyaAllah kita plan untuk pindah ke Indonesia pada tahun 2023 Januari. Jadi kita sekarang ni sudah proses lah, semua proses-proses untuk Kita dari awal tahun lah, kan sekitar bulan awal tahun, biasanya kita proses untuk ngurus ngurus bisnis untuk kesini gitu. Ada prosesnya. I think of course bagi saya bila kita mau buat sesuatu kita kena betul-betul bagi 100%. Jadi kita tak boleh macam contoh kalau saya nak mula di Indonesia, saya tak ada di sini, nanti benda tu tak jadi betul-betul kan. Jadi kita fikir insyaAllah kita memang mau menetapkan sendiri, tapi of course Akan bolak-balik 2-3 bulan sekali balik ke Malaysia juga. Di sana pun masih kita ada proses dan udara masih dijalankan, tapi di Malaysia kita sudah ada macam tim yang agak kuat. So, kita pun dah 4 tahun kita di sana, jadi mereka pun tanpa kita pun mereka masih bisa untuk jalankan. Jadi bagi saya next step adalah untuk kita fokus di Indonesia juga. So, bagi saya peluang di Indonesia juga bagus, dan bagi saya paling penting benda ni adalah benda yang impian isteri saya. So bila impian dia, of course saya sebagai suami, kita nak jadikan apa impian dia tu jadi realiti kan. So walaupun bagi saya itu adalah satu pengorbanan lah. Saya orang Malaysia di Malaysia dari kecil kan, tak pernah keluar, tapi tiba-tiba nak ke tempat yang baru, tempat yang saya pun tak ada kawan. Sama macam dia dulu lah. Ya, sudah menang. So bagian tu. Bagian. Tapi bagi saya tengok dia okey, lepas dia pindah ke Malaysia dia boleh adaptasi, jadi kenapa tidak saya kan. Jadi saya fikir is also a good opportunity lah untuk saya berkembang lagi, mungkin bukan hanya di Malaysia tapi alhamdulillah kita dah di Indonesia, sudah di Singapura, sudah di Brunei, sudah di Australia, sekarang kita nak ke Indonesia buat secara serius kan. Anak akan diboyong juga? Anak akan diboyong juga ke sini atau gimana, kan masih kecil nih? Mau sekolah juga pasti nyaman. Iya benar. Insya Allah anak juga bakal dibawa juga. Mungkin kita tinggal anak-anak lah. Jadi saya pun sebenarnya sudah bincang macam kita harus hantar anak kita ke international school lah, supaya contoh nanti kalau kita mau ke mana-mana negara pun okey, jadi mereka akan buat IGCSE ataupun O-level kan, supaya yalah di mana-mana di dalam dunia pun masih ada kan IGCSE tu. Kita fikir memang kita bawa lah anak-anak dan full family lah. Sebenarnya kondisinya berbalik. Sekarang yang harus adaptasikan masyarakat. Mungkin gimana persiapan asal sendiri sudah di Indonesia. Terus dia sendiri sebagai istri gimana supportnya? Mungkin kayak makanannya sudah yang susah tuh apa sih kalau? Tapi bagi saya kan, bila saya sudah di sini sudah dekat 1 minggu kan, saya rasa enak je di sini. Lepas tu Makanannya enak. Makanannya pun enak. Bukan Indonesia ni bukan negara yang tak ada apa-apa kan. Dia pun sebenarnya
bukan nak cakap lah, tapi dia kadang-kadang kalau kita tengok mungkin lebih maju lagi, banyak benda yang lebih advance Banyak lagi. ada. Contoh macam even international restaurant apa semua udah ada di sini kan. Jadi saya tak rasa benda tu terlalu berat lah. Kan cuma berat tu tinggalkan keluarga, tinggalkan ibu ayah di Malaysia kan. Tapi in terms of nak adapt bisnes, saya rasa insyaAllah Bisa ya? Bisa. Bisa Lagi banyak. ni kalau ada negeri yang Bisa support dong. kan. Bisa dong. InsyaAllah. Tapi kan lain makanan khusus dari kita yang biasa di Indonesia gitu, tapi memang nyobain belum gitu. Saya suka makan steak, jadi di sini banyak juga steak. Ashraf ini dia Ashraf memang dia orang yang western banget loh. Maksudnya dia makannya itu nggak, maksudnya dia bukannya kayak coba semua kan boleh coba gitu enggak, tapi dia kalau dia suka ini aja gitu. Gitu. Monoton. Tapi mudah untuk aku masaknya gitu doang, steak Kalau macam di gitu. Indonesia saya makan nasi goreng kan. Nasi goreng ada mana? Goreng sama kerupuk udah. Saya bukan yang orang yang Harus makan gulai macam juga. Tapi aku suka banget bakso. Karena mungkin kemungkinan baru saya akan kembali bergaya di sana, teman-teman di sana mungkin perdagangan yang membutuhkan anak-anak sudah. Oke, anak-anak, karena anak-anak dia, anak kita juga 5 tahun sama 3 tahun, jadi mereka itu belum terlalu ngerti banget tentang teman-teman atau apa gitu, dan mereka masih fleksibel, jadi ya rasa mereka sangat excited sudah pindah ke Indonesia karena ada pipitnya, ada abinya, ada endatomnya, jadi Tadi juga udah deal sama Datom apa ibu dan dia. Kalau kita pindah ke Jakarta dia juga harus pindah di sini. ya karena dia tahu lah, dia mikir. Tadi baru deal. Enggak. Dia kata okey. Iya. Dan ini dia ngikutin jadi semua. Mungkin kalau aku sendiri ada rencana mau juga habis kan. Kalau saya di sini saya apa bekerja. Stop. 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 Saya jadi jasanya je lah di Oh, iya, manajer. Jalan lihat ya, jalan. Gak ada bakat, Mbak. Tapi saya mau betul-betul fokus on bisnes negara lah. Sebab saya rasa it's a good platform dan juga opportunity Ya. lah bagi kita. Sebenarnya juga di Malaysia juga di Singapura juga kayak alhamdulillah kan kita pernah membantu kayak mereka ini adalah ibu rumah tangga tapi mereka bisa berjualan kayak rupiahin kayak miliaran dan juga ada yang suri rumah kan yang single mom yang janda gitu tapi dia ada rumah sendiri jadi dia sebenarnya di Indonesia ini ramai loh wanita-wanita atau keluarga yang perlukan bantuan, opportunity, perniagaan yang dia di Malaysia. Jadi, that's why kenapa dia harus mulakan dan harus membantu juga mereka di sana sini. That's why kenapa dia buka platform yaitu berniaga bersama tia.com/Indonesia. Pada siapa yang mau join, jadi bagi dia oke, di sini ada yang mau menaikin taraf ekonomi keluarga Indonesia. Dan I need to do this now supaya nanti banyak wanita-wanita atau juga keluarga yang terbantu juga insya Allah depannya. Tapi sampai pencapaian apa di Indonesia? Sebenarnya sih, iya kalau dibilangin misi Indonesia itu sebenarnya besar ya. Kalau bisa yang kita tahu di Malaysia ini, di Indonesia ini ada lebih kurang 200 hampir 280 juta penduduk kan, dan juga ada 30 juta orang yang berniaga atau usahawan dan wanita lebih banyak. Jadi targetnya gimana sebesar mungkin kita bisa membantu. Dan sebenarnya sekarang ini yang mau membantu 1 juta wanita di Indonesia supaya mereka ini dapat peluang perniagaan dengan mutiara dan mereka dapat income setiap bulan. Dengan of course kita bukan hanya ngasih peluang perniagaan tapi dia bagi edukasi, pelajaran setiap minggu diajarin tentang mindset, gimana cara berjualan, gimana cara lihat impian. Karena kan sebenarnya banyak dia yakin loh semua orang itu bisa sukses. Cuma mereka mungkin gak ada yang ngajarin. Gak ada yang ngajarin secara konsisten. Dan itu yang kita bikin di Malaysia. Kita ngajarin secara konsisten, kita akan ada pertemuan semuanya dan pertemuan dan pengajar itu sebenarnya dia bikin gratis. Gak ada bayaran untuk masuk kelas gratis karena di situ nanti mau naikin derajat wanita supaya mereka bisa sukses. Jadi dia bikin kalau dia udah bantu dan udah banyak wanita ditolong di Malaysia, Singapura dan sebagainya. Inilah masa yang atau waktu yang sesuai untuk dia bantu juga wanita keluarga di Indonesia. Ketika dia sama Aslam mungkin ketika memutuskan untuk di Indonesia, ya respon Datuk Siti Nurhaliza seperti apa sih ketika tahu nih akan pindah nih keluarganya Ada nih? yang keberatan nggak? Tak mungkin daripada video Ini ni baru lah tahu. kita tahu. Berarti belum diskusi Sebab macam saya dengan dia of course kita First action first, tak, kita adalah
keluarga kita sendiri kan sekarang kan. Kita of course kita buat keputusan based on apa yang terbaik untuk kita juga kan. Jadi I think saya kenal keluarga saya juga, keluarga saya pun jenis yang support apa benda yang kita nak buat. Jadi kita jalani aja. Saya yakin insyaAllah family akan support dan kecuali kalau saya cakapkan mereka sudah datang Indonesia tapi tak buat apa-apa, mungkin orang akan risau. Tapi kalau saya datang ke Indonesia dengan ada plan yang baik kan, I think they will also support lah. Sama kayak kawin mas, kayaknya awal-awal mungkin tidak semua setuju, tapi lama-lama mereka kesenangan kita, alhamdulillah terjadi ya. Di sisi juga mungkin ada mungkin sedih kan karena jauh, tapi kita harus kasih tahu apa yang kita mau bikin, dan insya Allah juga bukan kita kembali ke Malaysia akan balik juga sekali gitu. Ya kan ada lucu banget ya, kita dapat award juga kan di sana. Jadi awal Arif. Ada di sana. Ya. Ini di Indonesia atau yang mau jadi apa? Kan cuma Gak kepikiran gitu untuk jadi anak jadi, karena di sana juga Arif nggak jadi artis juga, dia kayak award sebagai apa namanya, anak-anak yang cute gitu yang di Malaysia. Iya sih, menang 2 tapi ya. Dan dua paling top di Malaysia. Iya, adegannya gitu. Kalau di sini dia nggak kepikiran untuk sana, tapi nanti kita bisa bicarakan. Tapi bagi saya nak, kalau boleh saya nak anak-anak saya juga ada jiwa untuk jadi usahawan, untuk berniaga dan juga untuk bagi saya. Tapi kalau dia suka syuting gimana dong? Kalau dia suka kita bagilah, tapi kalau Gini nak saya, Gini pasti jadi artis. tapi bagi saya of course saya akan cubalah saya bagi dia. Sebab of course kita ni, saya nanti yang kita kerja apa kita buat hari ni, kita nak bina apa yang kita bina ni untuk anak-anak. Jadi satu hari nanti saya harap, saya doa supaya anak saya lah yang akan teruskan legasi ni kan, perjuangan apa yang kita buat. Tak nak nanti dah kita dah tua, dah tak ada siapa mau tengok pun kan. So I hope diorang akan ke arah bisnes lah. Tapi kalau mereka mau jadi pemain bola ke, mau jadi pelakon ke apa, itu minat orang, betul passion orang kan, kita support lah. Kalau berada di sana makanya kompak dulu gitu. Itu pasti nanti kayak lebih kecil, terus biasanya siapa nih yang paling apa namanya kalah duluan itu. Saya jaringan shop. Oke, saya kita ini macam match, tapi tak ada ke punya ini. Oh, sebenarnya apa ya? Oh ya, ini juga awal-awal pernikahan jujur deh kita banyak komunikasi apa yang kita mau, sesuai rumah tangga ini kayak gimana gitu. Jadi jaringan Arsha memang kita utamakan yaitu adalah komunikasi, karena bagi kita kalau komunikasi kita bagus, pastinya rumah tangga kita akan bagus. Jadi dari awal kita udah set loh, oh kalau gini gimana, kalau contohnya terjadi contoh kalau aku salah, apa yang harus aku buat, apa yang Arsha buat, kalau Arsha salah apa yang harus dibuat. Jadi kita udah set konteks awal. Jadi ketika hal itu berlaku, kita udah tahu nih, oh ya ini nih kuncinya nih harus kayak gini. Jadi lebih risknya itu lebih rendah gitu. Tapi bagi saya dia juga adalah seorang wanita yang dia lebihkan lelaki lah. Dia adalah orang yang bagi saya dia hormat suami, wanita solehah lah, orang isteri yang akan solehah lah. Bagi saya kan dia tak ada macam nak marah-marah saya ke, jerit-jerit, dia tak ada. Dia adalah orang yang selalu layan yang baik. Tapi saya pun daripada situ lah kita rasa rumah tangga tu jadi lebih nyaman kan. And bagi saya dia adalah orang yang special lah. Sebab apa? Sebab dia boleh terima saya masa saya ni adalah orang yang tak terlalu bagus kan. Tapi dia tak pernah give up untuk macam apa, nak improvekan saya kan. So I think itulah. Tapi cara baju pakai kita pakai banyak banget ya pada lagi aja. Pastinya pengen mau banget insya Allah next, karena besok saya udah pulang ke Malaysia balik. Tapi insya Allah bakal ada satu sesi mungkin nanti akan ketemu sama teman-teman yang di mana-mana di Bandung, di Bandung kan, Palembang semua kan. Insya Allah kita jangan makan ya. Terima kasih. Terima kasih. Kita nggak boleh deh foto bareng mas semuanya, itu nggak boleh nggak mbak? Boleh nggak mbak? Boleh. Dari sini bibit gitu kameranya. Oke. Tapi masnya juga. Oh boleh nah gitu. Nah di sini ya, tinggal putar aja. Tinggal putar ke belakang. Lihat mbak, Kaki ini ke Malaysia, dia Malaysia Palembang. Iya, ikut semua. Di Blitar kan, belakang tu wedding kan. Oke semua ya. Kan di tengah mana?
Dia aja ya. Ini Mas boleh dicoba. Oke semua, jadi makasih banyak udah tengok live. Jadi pada siapa yang ada di Indonesia, jadi kalian boleh daftar di ini atau di Bayutia. Insya Allah tahun 2023. Oke, bye bye, assalamualaikum.